jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan langsung. Yang pertama dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Habib dan Ustadz. Gimana baiknya ya kalau kita mau sholat buru-buru kayak saya di kantor. Pas saya mau sholat zuhur, malah ada yang ngajak sholat jamaah. Padahal 5 menit lagi udah waktunya masuk asar. Saya mau nolak tapi gak enak soalnya atasan saya Habib. Baiknya gimana ya kalau sholat telat, apakah tetap harus jamaah? Atau baiknya biar waktunya nggak habis, sholat sendiri aja. Nah nih Habib Usman tolong izin dijawab nih. Ya akhir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, sholat berjamaah merupakan petunjuknya Rasulullah SAW. Dan diharuskan untuk sholat berjamaah. Karena apa? Di dalamnya banyak keberkahan, terutama laki-laki. Dan di dalam sholat berjamaah itu, kalau misalkan dia sholat berjamaah, ada keridhoannya Allah dan rahmatnya Allah di dalamnya. Pahalanya sampai 27 derajat. Kenapa sih, sekarang saya tanya balik nih. Kenapa sholatnya bisa sampai di akhir waktu? Bahkan mepet-mepet, giliran makan bisa, kamar mandi bisa, ya kan? Giliran ngobrol bisa. Tapi giliran menghadap kepada Allah, dipepet-pepetin. Menghadap kepada Allah, akhir-akhir waktu. Emang ente bisa jamin umur ente? Emang bisa dijamin umurnya bisa sampai akhir waktu? Belum tentu. Ingat, umur di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun bisa dicabut nyawa oleh Allah. Apakah kita yakin nih? Kita menunda-nunda waktu, kita diselamatkan sama Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba yang lalai, akhirnya nggak berkah. Oleh karena itu, kalau mau sholat, bismillah. Segerakan, masuk waktu zuhur, sholat. Sholat dulu, baru makan dan ngobrol dan lain sebagainya. Karena sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau ditanya misalkan, kalau misalkan waktunya sudah akhir, sholat bareng berjamaah atau sholat sendiri. Buru-buru. Dilihat dulu nih waktunya. Masih ada 5 menit, berjamaah bisa kok. Bismillah berjamaah. Kalau misalkan udah mepet banget, ya kan udah tinggal 2 menit, dia sendirian nggak apa-apa. Ya kan, udah mepet banget. Tapi kalau misalkan dia mepet tadi itu, kenapa bisa mepet? Permasalahannya. Sholat disegerakan, sholat didahulukan. Karena apa? Sholatlah yang mencerminkan hati dan jiwa kita mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat ditolong sama Allah. Orang yang gak sholat celaka dia. Binasa dia. Wajar dia mendapatkan musibah. Wajar masalah dalam kehidupannya. Hidupnya galau, gak tenang. Karena apa? Karena gak sholat. Orang yang sholat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun lil khashiin. Mereka yang sholat itu mau mendapatkan pertolongannya Allah, khusyuk dalam sholatnya. Ketika dia khusyuk sholatnya, berharap ridhonya Allah, pertolongannya Allah, diselamatkan oleh Allah. Anda sholat nih, gak usah lama-lama, 5 menit Anda sholat. Kerjaan Anda berkah selama sebulan. Insya Allah bisa naik gaji selama sebulan. Bisa dapat objekan kanan kiri. Karena apa? Dari sholat itulah ditolong oleh Allah dalam kehidupan kita. Hidup kita, mati kita, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita ini untuk Allah. Semuanya karena Allah. Kalau kita paham bahwasanya hidup kita karena Allah, ibadah yang benar, sholat yang benar, jangan ditunda-tunda. Makanya udah gitu juga udah waktunya gitu ya, udah sholat berjamaah jangan yang panjang-panjang. Ngambil surat ala sama al-ghasyiyah, kelar udah 5 menit habis itu ya. Ambil kulhu aja ya, sama Anas ya. Sama kulhu. Oh, cari imamnya. Itu surah favorit saya Atau tuh. cari imamnya. Al-Kausar. Atau cari imamnya Ustadz Maulana biar lebih cepat. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya, terima kasih Habib ya. Dari Instagram juga nih, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya kalau saya datang sholat Jumat waktunya pas nyampe masjid ternyata udah rakaat kedua. Saya baiknya ikut jamaah dan masbuk atau malah pulang aja terus ganti sholat zuhur. Terus ini kasih tahu ke teman saya kalau ini yang nanya jamaah. Jangan nyalain saya alas-alasan. Tuh, ada pertanyaannya beneran. Saya tahu Mas Padli suka akal-akalin. Dengerin semuanya. Buat semuanya. Saya mau tanya dulu Mas Padli. Apa? Salat duhur berapa rakaat? 4. Salat Jumat berapa rakaat? 2. Tetap 4. Kan 2-nya diganti sama Khutbah. Jadi 4 rakaat. Kenapa sih dijawab? Iya kan saya jawab. Saya kan tahu. Maksudnya saya gak jawab ya. Salat duhur 4 rakaat, salat Jumat 2 rakaat. Di mana 2 rakaatnya? 2 khutbah. Makanya dikatakan 2 khutbah.
Dua khutbah ini adalah pengganti 2 rakaat salat duhur yang kita berkata kok Jumatnya cuma 2. Jadi pada posisi khutbah Jumat itu harusnya kita mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, tidak boleh main handphone, tidak boleh makan, tidak boleh mainin batu yang dijelaskan oleh Nabi ketika baca khutbah khatib untuk naik, jangan memainkan batu. Bahkan berzikir pun tidak boleh. Pada saat khutbah lagi dibacakan. Apalagi main handphone Ustaz. Apalagi main handphone. Ya saya lihat itu saya sementara khutbah banyak main handphone itu. Ya Allah, jengkel banget saya. Tolong jangan, karena ini 2 rakaat sholat. Pertanyaannya, kecuali bagi orang yang telat, ini pertanyaannya telat. Tiba-tiba khutbah sudah selesai baru dia nyampe. Itu karena dalam posisi darurat. Harusnya, mohon maaf, datang sebelum khatib datang. Datang sebelum khatib datang. Makanya ada ruang imam itu, tempat khatib jangan dulu keluar masuk masjid. Berada di sana karena kapan khatib masuk masjid maka tertutup catatan malaikat. Maka semua yang datang setelah khatib datang dikategorikan telat. Sekali lagi dikategorikan telat. Jadi usahakan datang. Makanya khatib itu disunahkan agak telat datang supaya agak orang-orang ada kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan di awal waktu. Dan posisinya tadi telat. Kalau telat masih dapat salatnya imam satu rakaat walaupun masih dapat. Masih dapat. Tapi kalau sudah selesai bubar maka Anda salat duhur. Nah itu gitu yang nanya. Kalau santanya mau nggak terlambat gampang. Apa? Anda yang punya kunci khotib. Jadi kalau misalnya Anda belum datang khotibnya belum bisa dibuka pintunya. Atau khotibnya dikasih masuk di masjid. Dikunciin gitu maksudnya. Enggak. Ya akal-akalin lagi. Udah saya mau Mana dengerin dulu khotibnya saya? kesimpulan hari ini. Sekaligus doa oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku, maka jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang kita dengarkan paparan daripada guru-guru kita di mimbar mulia Islam itu indah, bahwasanya sholat itu sangat penting dan sholat itu terbagi waktunya. Ada yang disebut dengan waktu fadilah atau waktu ikhtiari, waktu yang sangat utama. Kenapa kita dianjurkan di awal waktu? Karena di awal waktu adalah salah satu metode untuk kita bisa mendapatkan kekhusyuan. Imam Al-Ghazali mengingatkan, barang siapa sholat dan dia tidak khusyuk, bagaikan orang yang memberikan hadiah kepada raja, bingkisannya rapi, kadonya indah, tapi isinya adalah bangkai. Maka subhanallah kenapa kita penting untuk sholat di awal waktu. Menjaga sholat ini enggak mepet-mepet, enggak buru-buru agar kita mendapatkan kekhusyuan. Betapa ruginya seseorang jikalau dia membungkus indah rapi sholatnya. Namun ternyata hatinya tidak mengingat Allah. Karena disebabkan terburu-buru untuk mengingat Allah. Terburu-buru dalam sholatnya. Maka mari kita jaga diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم كما بلغتنا في شهر شعبان فبلغنا إلى شهر رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.